Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Pak Ade. Pada hari ini kita akan belajar IPS, materi tentang interaksi sosial. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa persiapkanlah terlebih dahulu alat tulis dan buku pelajaran kalian. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai nanti di akhir pembelajaran. Beberapa di antaranya, yang pertama, setelah selesai pembelajaran, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Anak-anakku, seorang manusia ketika dilahirkan membawa beberapa sifat alamiah. Salah satu sifat alamiah manusia yaitu manusia merupakan makhluk yang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam kehidupannya, mulai dari bayi sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul, ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dikarenakan manusia memiliki sifat gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Jadi kesimpulannya, manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dalam kehidupannya, sehingga terbentuk yang namanya interaksi sosial. Apakah interaksi sosial itu? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Untuk individu dan individu, contohnya Andi dan Tino bercakap-cakap mengenai tugas materi IPS pada hari ini. Contoh individu dengan kelompok, Pak Guru menerangkan tentang materi IPS di depan kelas dan didengarkan oleh para siswanya. Kemudian contoh dari kelompok dengan kelompok yaitu kelompok sepak bola A bertemu dengan kelompok sepak bola B untuk melakukan pertandingan sepak bola. Ciri-ciri interaksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelaku minimal 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi. Yang ketiga, komunikasi ini harus berlangsung secara timbal balik. Dan yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan atau interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2 macam. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial adalah cara berhubungan sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kontak sosial dibedakan menjadi yang pertama, kontak sosial langsung atau kontak sosial primer atau tatap muka. Misalnya, berbicara tatap muka dan berjabat tangan. Kemudian yang kedua, kontak sosial tidak langsung atau kontak sosial sekunder. Interaksi melalui perantara seperti komunikasi melalui media telepon, chatting, atau menyampaikan pesan lewat orang lain. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan
atau ide dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi. Komunikasi sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu merupakan bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis, seperti berbicara. Yang kedua, komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol atau gestur tubuh, seperti menyapa teman dengan melambaikan tangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu yang pertama, faktor imitasi. Tindakan meniru orang lain seperti gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, atau pola pikir. Contohnya, seorang anak perempuan yang meniru gaya merias wajah dari orang tuanya. Yang kedua yaitu faktor identifikasi. Suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Proses identifikasi memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Contohnya, seseorang yang meniru penampilan maupun kebiasaan dari artis idolanya. Yang ketiga yaitu faktor simpati. Rasa tertarik pada orang lain yang seolah berada dalam keadaan orang lain tersebut, yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu, bisa perasaan sedih maupun perasaan senang. Yang keempat, faktor empati. Kepedulian terhadap orang atau kelompok lain dengan tindakan nyata. Contohnya, warga desa A memberikan bantuan untuk warga desa B yang sedang tertimpa musibah. Dan yang kelima yaitu faktor sugesti. Pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan dan diterima oleh pihak lain yang bersifat memaksa, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Contohnya, seorang pasien yang menuruti anjuran atau arahan dari dokternya. Nah, anak-anakku, demikian tadi materi yang sudah Bapak berikan. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini? Kalau sudah paham, silakan kalian salin dan kerjakan soal-soal di bawah ini pada kertas HVS. Kemudian nanti tugas ini dikumpulkan kepada wali kelas kalian. Soal yang pertama, jelaskan pengertian interaksi sosial dan berikan contohnya. 2. Sebutkan ciri-ciri interaksi sosial. 3. Sebut dan jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang keempat, sebut dan jelaskan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Anak-anakku, sampailah kita pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, dan mengerjakan tugas-tugas yang Bapak dan Ibu Guru berikan. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.